Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Semoga kita semua hamba-hamba Allah yang dimuliakan pada petang hari ini diberikan kesehatan, kesempatan, dan kesempatan yang ini diberikan Allah ini kita gunakan dalam amal yang saleh sampailah akhir hayat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini pertemuan pertama kita mengkaji Mutiara Hikmah yang tema-temanya kita ambil dari kitab Riyadhus Shalihin. Riyad artinya taman, Shalihin orang-orang yang saleh. Tamannya orang-orang yang saleh. Orang saleh tamannya bukanlah kebun bunga yang harum semerbak dengan warna yang beraneka ragam. Orang saleh tamannya bukanlah air mancur, air terjun dengan ikan-ikan yang indah. Akan tetapi taman orang-orang saleh adalah ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, kata-kata hikmah para orang-orang saleh yang dapat menenangkan hati dan perasaannya. Itulah yang membuat Sayyid Qutb dapat merasakan keindahan kegelapan penjara bawah tanah di rezim Mesir. Itu pula yang membuat Buya Hamka dapat merasa di tengah taman surga, taman keindahan, padahal beliau berada di dalam dinding tembok penjara pada masa-masa rezim yang menekan gerakan keislaman. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Riyadhus Shalihin, kitab yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah, seorang ulama besar yang hidup pada abad ke-7, tepatnya wafat pada tahun 676 Hijrah. Kitab ini amat sangat bermanfaat. Beliau menyusunnya dalam tema-tema, lalu dalam tema tersebut ada ayat-ayat Al-Quran dan memuat beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam gerakan keislaman yang memegang slogan kembali kepada tuntunan Al-Quran dan Sunnah, maka kitab ini layak kita jadikan sebagai referensi bacaan, mengembalikan kita kepada ajaran Islam yang murni, yang bersih dari segala macam khurafat, bid'ah, takhayul dan lain sebagainya. Oleh sebab itu tema pertama dalam kitab ini, saya tidak menyebut bahwa kita membaca kitab ini dari A sampai Z karena kekurangan atau keterbatasan waktu. Oleh sebab itu kita akan kaji tema, kemudian beberapa ayat hadis yang berkaitan dengan tema tersebut. Tema pertama adalah tentang ikhlas dan menghadirkan niat. Kata ikhlas, kata yang tak asing di telinga kita, yang selalu kita dengar, bahkan selalu kita sebut, diambil dari 3 huruf. Umumnya kata dalam bahasa Arab dari 3 huruf. Ikhlas dari khalasa, kemudian ditambah dengan huruf alif menjadi akhlasa, yang asal kata khalasa adalah murni. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 66, ketika Allah bercerita tentang air susu yang keluar dari perut hewan, min baini farthin wa damin, ada yang dapat keluar min baini farthin dari celah kotoran, wa damin dari celah darah, labanan khalisan, keluar air susu yang, kalau diterjemahkan kata khalisan dalam ayat ini adalah ikhlas. Mana khalisan di sini adalah air susu yang murni, tidak bercampur dengan kotoran dan tidak pula terkontaminasi oleh darah. Baunya, rasanya dan warnanya, dia bisa keluar putih murni. Seandainya dia terkontaminasi, tercemar oleh kotoran, maka dia akan menjadi hitam. Andai dia terkena oleh darah, maka dia akan menjadi merah. Tapi dia putih bersih. Warnanya tidak berubah, baunya juga tidak terpengaruh. Andai dia terpengaruh dengan bau darah, maka akan tercium bau amis. Andai dia terkontaminasi dengan bau kotoran, maka dia akan berbau busuk. Tapi baunya dapat dinikmati oleh orang yang meminumnya. Begitu juga dengan rasanya, tidak ada rasa darah dan tidak pula ada rasa kotoran. Khalisan, murni, bersih, tidak tercampur dengan apapun. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata murni, ikhlas ini diambil dalam perbuatan kita? Maka ini adalah makna yang cukup dalam, agar segala perbuatan kita murni, tidak ada unsur riya, tidak ada unsur sum'ah, tidak ada unsur keduniawian, semua hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat pertama yang dikutip oleh Imam Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan tentang ikhlas adalah surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru, dan tidaklah orang-orang beriman itu
illa liya'budullah, melainkan beribadah kepada Allah mukhlisin, digunakan kata ikhlas. Mukhlisin, akhlasa adalah kata kerjanya, sedangkan orang yang memiliki sifat ikhlas itu disebut dengan mukhlis. Orang yang ikhlas murni, niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, lahuddin, murni karena menjalankan agama, tuntunan yang dititipkan, dikirimkan, yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantaraan malaikat Jibril. Oleh sebab itu ketika orang-orang kafir musyrik berkurban, mereka juga melaksanakan kurban, karena kurban ini telah ada pada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika mereka berkurban, tapi ada unsur riya, mereka ambil itu darah kambing onta, lalu mereka tempelkan ke dinding Ka'bah, lalu mereka ambil darahnya, mereka ambil tanduknya, mereka letakkan di tepi Ka'bah untuk menunjukkan inilah sedekah si fulan, inilah kurban si fulan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala membantah ayat ini yang dikutip oleh Imam Nawawi dalam surat Al-Hajj ayat 37, la yanalallaha luhumuha, dagingnya tidak sampai kepada Allah, wala dima'uha, darahnya juga tidak sampai kepada Allah. Lalu apa yang sampai kepada Allah? Walakin yanaluhu taqwa, yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari orang yang melaksanakannya. Kenapa disebut taqwa? Karena sifat taqwa, sifat merasakan takut hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Sifat taqwa, rasa kedekatan hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Itulah letak kemurnian, keikhlasan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam Nawawi mengutip surat Ali Imran ayat 29. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Qul, katakanlah ya Muhammad, in tukhfu ma fi sudurikum, andai kamu sembunyikan apa yang ada di dalam dadamu, au tubduhu, atau engkau nyatakan, ya'lamullah, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Ayat ini menanamkan sekali lagi tentang sifat ikhlas, bahwa ketika kita sembunyikan atau kita nyatakan atau ada terlintas hal-hal yang tidak diridai Allah, maka orang yang beriman meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha tahu apa yang ada dalam hati seorang hamba. In tukhfu ma fi sudurikum, andai engkau sembunyikan apa yang ada dalam dadamu, au tubduhu, atau engkau nyatakan lewat lidahmu, ya'lamullah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui akan hal itu. 3 ayat ini diletakkan, dimuat oleh Imam Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan tentang ikhlas dan menghadirkan niat agar setiap pribadi muslim dalam setiap perbuatan, ucapan, kondisi, keadaan dia merasakan hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang pedagang, bila dia adalah seorang pedagang yang mukhlis, yang ikhlas, maka dia tidak akan curang pada timbangan. Seorang guru, kalau dia seorang guru yang ikhlas, maka dia akan datang tepat waktu karena dia merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang murid, kalau dia ikhlas tanpa ada tekanan dari yang lain, maka dia akan tuntut ilmu hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak akan mencontek, dia tidak akan curang. Seorang penguasa, kalau dia penguasa yang ikhlas, memahami bahwa kekuasaan itu adalah milik Allah yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada dirinya, maka dia akan beramal karena Allah. Andai dia terima sesuatu yang tidak menyenangkan hatinya, dia tidak gelisah, karena itu semua adalah bagian ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kaya yang ikhlas, maka dia ringan bersedekah, berbagi kepada orang lain, karena dia pahami bahwa kekayaan itu bukan sepenuhnya hasil jerih payahnya, akan tetapi ada unsur lain, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang ulama yang ikhlas, maka dia tidak gelisah ketika seruannya diacuhkan oleh orang lain, karena dia tidak melihat hasil dari apa yang dia sampaikan, tapi Allah Ta'ala menilai apa yang sudah dia lakukan. Seorang ibu rumah tangga yang ikhlas, maka dia akan selalu bekerja keras dan dia tidak pernah berputus asa, karena dia yakin bahwa segala yang dia lakukan dilihat, diperhatikan dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keikhlasan itulah yang selalu kita jaga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala berjanji dalam Al-Quran, inna ibadi, sesungguhnya hamba-hambaku yang ikhlas, laisa laka alaihim sultan, hai syaitan, engkau tak punya kuasa terhadap mereka. Allah katakan itu, dan syaitan pun mengaku tentang hal itu. Aku akan goda mereka, kata syaitan, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa tembok ikhlas
benteng keikhlasan tak dapat ditembus oleh syaitan. Oleh sebab itu, kaum muslimin, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali diingatkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, mengapa tema ikhlas dan menghadirkan niat ini diletakkan di awal pembahasan? Mengapa tidak diletakkan pada salat yang pertama? Mengapa yang dibahas bukan syahadat yang pertama? Mengapa yang dibahas bukan haji pada pembahasan pertama, tapi yang diletakkan adalah di awal pembahasan kitab ini, dimuat, disusun berdasarkan bab yang pertama, ikhlas dan menghadirkan niat. Karena segala sesuatu amal yang kita lakukan itu dinilai dari niatnya, dan niat itu adalah awal perbuatan kita. Apapun yang kita lakukan tanpa niat yang benar, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, hadis pertama yang beliau buat adalah yang diriwayatkan dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah, yang kita kenal dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Rasulullah SAW bersabda yang didengar langsung oleh Umar. Apa kata Rasulullah? Innamal a'malu binniyat. Segala amal diawali dengan niat. Ucapan ini keluar dari mulut Nabi, kronologisnya adalah ketika akan hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Perjalanan panjang, meninggalkan sanak saudara, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan usaha yang telah dikerjakan puluhan tahun, bahkan sebagian besar hidup mereka. Kita tahu ada seorang sahabat Nabi bernama Abdurrahman bin Auf, seorang konglomerat dari kalangan muhajirin. Dia tinggalkan semua usahanya, dia tinggalkan keluarganya, hanya ingin mengikut Nabi SAW. Apa yang mereka inginkan? Boleh jadi terlintas motivasi keduniawian dalam hati, boleh jadi akan datang sesuatu yang menggembirakan dalam hati, karena kita tahu orang-orang Madinah itu adalah para petani, kemudian masyarakat Makkah adalah pedagang. Ketika mereka berdagang di negeri kampungnya orang petani, tentulah akan sedikit saingan, maka terlintas keduniawian. Hijrah bersama Rasulullah tidak difahami sebagai hijrah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka diwanti-wanti oleh Nabi, diperingatkan di awal perjalanan itu. Sebelum berjalan, yang pertama dipesankan Nabi adalah wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka dia akan mendapatkan hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Siapa yang hijrah karena ingin mendapatkan keduniawian, awi mura'atin yang kihuha, atau karena ingin menikahi perempuan-perempuan Ansar yang ada di Madinah, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu adalah untuk apa yang ia niatkan. Itu yang dipesankan Nabi SAW pertama kali. Oleh sebab itu, bahwa itu yang disampaikan Nabi menunjukkan betapa pentingnya kemurnian niat. Dihadirkan niat dalam setiap amal perbuatan kita. Semua manusia yang memiliki aktivitas hidup di atas permukaan bumi ini melakukan aktivitas, baik yang dilakukan oleh lidah, dilakukan oleh anggota tubuh yang lain, mata, telinga, tangan, dan kaki. Lalu apa perbedaan antara perbuatan aktivitas orang beriman dengan tidak beriman? Letaknya adalah pada niatnya. Kalau kita lihat zahirnya, boleh jadi orang yang tidak percaya Tuhan, ateis, dia akan melakukan aktivitas yang lebih bermanfaat menurut kacamata kita, yang lebih banyak manfaatnya dirasakan oleh orang lain daripada kita, tapi itu tidak bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Di mana letak perbedaannya? Letaknya adalah pada niat awal orang yang melakukannya. Boleh jadi dia niatkan hanya ingin mendapatkan keduniawian, boleh jadi ingin melakukan itu hanya ingin memperoleh popularitas, melakukan segala sesuatu ingin mendapatkan pujian, sanjungan. Akan tetapi orang beriman, dia lakukan itu menghadirkan niat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa efek dari niat yang baik tersebut? Maka akan ada dampaknya pada orang yang melakukannya. Seorang yang kaya, lalu dia merasa bahwa hasil kekayaannya itu hasil jerih payah yang dia lakukan, tidak ada campur tangan Tuhan di dalamnya, maka ketika dia berhasil, dia akan menganggap itulah segalanya. Itulah yang diungkapkan oleh Qarun. Utituhu ala ilmin indi. Ini semua aku dapatkan karena ilmu yang ada pada diriku, karena kerja kerasku, karena etos kerjaku, karena semua dibangkitkan dari dirinya. Ketika berhasil, dia akan menjadi angkuh dan sombong, karena niat awalnya adalah karena dirinya. Tapi ketika dia gagal,
maka dia akan stres, akan depresi, akan gila, akan mati muda dan lain sebagainya. Mengapa demikian? Karena mempersalahkan diri atas segala akibat tindakan perbuatan yang dilakukan. Lalu apa beda amal orang yang mengkhususkan, mengikhlaskan niat karena Allah dengan orang yang berbuat tanpa didasari itu? Orang yang berbuat karena Allah, ketika dia berhasil, maka ungkapan pertama yang keluar dari mulutnya adalah Alhamdulillah. Ketika dipuji oleh orang lain, maka dia akan mengatakan At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah. Segala penghormatan, pujian, sanjungan hanya milik Allah. Apa yang saya peroleh saat ini adalah bagian usaha saya yang didorong, didukung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika gagal, maka dia melihat sisi lain. Mungkin Allah punya rencana lain yang lebih indah daripada ini. Dia tidak melihat kegagalan adalah sebagai akhir segalanya, tapi di balik kegagalan itu ada hikmah. Asa an takrahu syai'an, boleh jadi kamu benci kepada sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah menjadikan banyak hikmah yang baik di balik itu semua. Masalah besar, tapi dia bersandar kepada yang maha besar. Problemnya pelik, akan tetapi dia berserah diri kepada yang maha memudahkan. Segala sesuatu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma la sahla, ya Allah, tak ada kemudahan illa ma ja'altahu sahla, kecuali yang engkau jadikan menjadi mudah. Wa anta taj'alul hazana, engkau menjadikan segala yang pelik, yang rumit. Wa anta taj'alul hazana idza syi'ta, kalau engkau berkehendak sahla, maka dia menjadi mudah. Itulah memberikan motivasi, semangat kepada orang-orang beriman dalam menjalani kehidupan yang tampaknya panjang padahal sebenarnya singkat. Diawali dari kelahiran sampai kematian, diawali dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, diawali dari buka mata sampai menutup kembali mata. Perjalanan hidup manusia penuh dengan problematika, diisi dengan berbagai macam aktivitas. Jika tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jika tidak memurnikan niat keikhlasan yang mutlak hanya kepada Allah dan Rasulnya, maka akan berakhirlah amanah kehidupan ini dengan sesuatu yang kita lihat apa terjadi saat ini di tengah masyarakat, dalam masyarakat kecil, keluarga, masyarakat yang agak besar, perkotaan, provinsi, nasional, bahkan internasional. Maka kaum muslimin adalah orang-orang yang yakin sepenuhnya bahwa dia beraktivitas, beramal, tapi di balik itu semua ada niat besar yang dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang beriman, dia tidak melihat hasil akhir, apa prestasi yang pernah dia lakukan, sampai apa, sampai berapa yang pernah dihasilkan, tapi yang ia lihat adalah apa yang sudah ia lakukan dan karena apa dia melakukan itu. Jika ia melakukan itu bukan karena Allah, maka akan sia-sia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jika dia lakukan itu karena Allah, apa kata Imam Abdullah bin Mubarak, rubba amalin saghirin yukabbirhun niyah. Berapa banyak amal yang kecil, remeh-temeh, dibesarkan oleh niat. Wa rubba amalin kabirin yusaghiruhun niyah. Dan berapa pula banyak amal yang besar yang didapat nikmati oleh orang banyak, yang mengeluarkan dana biaya yang tidak sedikit, tapi dikecilkan oleh niat. Oleh sebab itu kita selalu berniat baik. Berdasarkan itu pula setiap aktivitas kaum muslimin diawali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu amrin zibalin, setiap amal yang baik, walam yabda bihamdillah, kalau tidak diawali dengan pujian kepada Allah, fahuwa aqta', maka amal itu terputus. Tidak hanya amal mahdah, tidak hanya sekedar salat, puasa, zakat, haji, umrah, zikir, membaca Al-Quran, silaturahim, termasuk semua aktivitas kehidupan kita. Karena makna amal adalah semua aktivitas baik yang bersifat ukhrawi maupun duniawi. Seorang anak yang akan berangkat sekolah, dia niatkan untuk menuntut ilmu karena Allah, maka dia bernilai ibadah di mata Allah SWT. Seorang ibu rumah tangga yang bangun pagi, membesarkan anak-anaknya, merawat keluarganya, memperbaiki rumah tangganya, maka ketika dia niatkan karena Allah, itu pun akan bernilai amal ibadah di mata Allah SWT. Seorang suami yang berangkat bekerja di kantor, di kebun, di toko, di tempatnya bekerja, masing-masing kita punya pekerjaan untuk mencari penghidupan. Ketika dia langkahkan kakinya, dia sebutkan Bismillah tawakkaltu ala Allah,
dengan nama Allah, aku berserah diri kepada Allah. Wa'tasamtu billah, aku berpegang teguh dengan ajaran agama Allah. La haula wala quwwata illa billah, tak ada daya upaya kecuali Allah. Maka saat itu dia sedang merubah aktivitasnya menjadi amal ibadah di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah pentingnya menghadirkan niat. Oleh sebab itu, perbedaan antara adat dengan ibadat, perbedaan antara tradisi seremonial, acara-acara yang tidak ada manfaatnya, dengan ibadah, bukan pada besarnya, bukan pada event apa yang sedang dilaksanakan, bukan pada banyaknya orang yang menghadiri, akan tetapi kepada kemurnian niat, karena dilakukan hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bagi kita yang sudah mendengar ini, membaca ini, menghayati ini, maka ini adalah kajian ulangan, karena kita tidak pernah lepas dari sifat lupa, lalai, maka kita saling ingat mengingatkan. Bagi yang belum, maka ini menjadi pengetahuan baru yang dapat kita amalkan untuk menjadi pegangan kita dalam menjalani kehidupan yang merupakan amanah, titipan Allah subhanahu wa ta'ala, yang pada saatnya nanti semua akan dipertanggungjawabkan, semua akan disoal, semua akan ditampakkan di mata kita, dan amal-amal itu semua akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kita laksanakan karena Allah, atau karena keduniawian, atau karena popularitas, atau karena pujian dan sanjungan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu perlu kita memurnikan niat dan berserah diri kepada Allah. Setelah itu pula maka kita akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih.